Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren dengan pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren dengan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan pesantren. Hal itu disampaikan Gibran dalam audiensi dengan Happy Trend di kantor Wakil Presiden, Jakarta. Sinergi ini dinilai strategis dalam memperkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menitik beratkan pada penguatan kewirausahaan dan industri kreatif untuk pemerataan, pembangunan, dan ekonomi rakyat. Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga mengapresiasi langkah Happy Trend dalam mempercepat penguatan ekonomi melalui unit-unit usaha di lingkungan pondok pesantren. Menurut dia, inisiatif tersebut penting dalam mendorong kemandirian ekonomi serta memperluas kontribusi santri terhadap pembangunan nasional. Saat ini Happy Trend tercatat telah menghimpun lebih dari 10.000 pesantren sebagai anggotanya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Happy Trend Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, Bendahara Umum Haji Sumarna Ketua 1 Bidang Organisasi Reza Fahlipi, Sekretaris Fatin Fadilah Hasib Bendahara, Haji Karunisa Kepala Departemen SDI, serta Kepala Departemen P2TKO, Korobet Edi Sudarwan. Lebih lanjut, Kiai Hasib menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus terhadap implementasi dana abadi pesantren. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, usai ditinjau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Ratu Dewa Prima Salam, Selasa malam 29 April 2025, Pasar 16 Ilir Palembang mulai dieksekusi. Usai ditinjau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Ratu Dewa Prima Salam Selasa malam 29 April 2025, Pasar 16 Ilir Palembang mulai dieksekusi. Petugas gabungan yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Damkardis, Hub TNI dan Kepolisian, dan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah kota Palembang bersinergi menertibkan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Ratusan petugas usai menggelar apel malam dipimpin langsung Asisten 1 Pemkot Palembang Heri Aprian, langsung gerak cepat melakukan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Tidak hanya malam ini, kata Heri, seluruh petugas gabungan akan melakukan pembersihan, penertiban, dan mengembalikan saluran jalan yang ditempati pedagang secara merata. Malam-malam berikutnya, jalan utama yang ditempati PKL akan dikembalikan fungsinya seperti sebelumnya yang bisa dilalui angkutan umum, kota, dan kendaraan lainnya. Dikatakan Heri, sesuai dengan instruksi Wali Kota Palembang, penertiban yang dilakukan tidak akan menutup atau menghilangkan rezeki pedagang yang biasa berdagang di pasar tertua di Kota Palembang ini. Selama penertiban berlangsung berjalan dengan tertib, 5 unit mobil dinas lingkungan hidup dan beberapa mobil milik Satuan Pol PP Palembang secara bergiliran mengangkut material sisa pembongkaran. 1 unit mobil derek milik Dishub Kota Palembang juga ambil bagian bersama dump truck milik PUBM secara bergiliran, menarik dan membuang sedimentasi yang menutup seluruh ruas saluran air yang tersumbat sampah plastik. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama atau Uya Kuya dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Selasa 29 April 2025 membeberkan kasus perundungan yang terjadi di PPDS Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kasus perundungan kembali terjadi di program pendidikan dokter spesialis. Korban diduga mengalami perundungan fisik hingga pemerasan. Hal tersebut diungkap anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama atau Uya Kuya dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025.
Dikutip dari Instagram resmi Partai Amanat Nasional, Uya membeberkan kasus perundungan terjadi di PPDS Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban bernama Wildan Ahmad Furqon merupakan mantan dokter PPDS spesialis ortopedi yang mengalami perundungan fisik dari seniornya. Tak hanya itu, Wildan juga mengalami pemerasan hingga 500 juta rupiah untuk membiayai pesta seniornya. Wildan juga menerima kekerasan fisik saat ia izin pulang karena istrinya melahirkan. Ia mendapat hukuman menginap di rumah sakit selama sebulan. Tak hanya Wildan, kasus perundungan lain terjadi di PPDS UGM. Korban merupakan dokter PPDS ortopedi di UGM bernama Marcel. Korban mendapat kekerasan fisik hingga memutuskan keluar dari pendidikannya. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, CEO Danantara Roshan mengatakan ada 844 perusahaan BUMN, serta anak dan cucunya menjadi bagian dari Sovereign Wealth Fund. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara telah menggelar town hall meeting beberapa waktu lalu. CEO Danantara, Roshan mengatakan ada 844 perusahaan BUMN, serta anak dan cucunya menjadi bagian dari Sovereign Wealth Fund tersebut. Roshan mengatakan bahwa Danantara hadir dalam waktu yang sangat tepat. Dia menilai Danantara lahir saat tensi geopolitik dunia meningkat tajam dan menyadarkan banyak bangsa bahwa harus bersandar pada kekuatan ekonomi dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di acara town hall meeting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Namun, pesan Presiden kepada seluruh direksi BUMN disampaikan secara tertutup tanpa diliput oleh media. Prabowo menyatakan bahwa ia sendiri yang memutuskan untuk menyampaikan pesan kepada direksi BUMN secara tertutup. Dalam acara tersebut, semua direksi dari 844 perusahaan BUMN, anak usaha BUMN, dan perusahaan lain di bawahnya hadir. Prabowo memaparkan, ia meminta agar semua pejabat di BUMN dan perusahaan afiliasinya untuk berbuat yang terbaik dan meninggalkan praktik yang tidak efisien. Ia juga meminta agar manajemen Danantara untuk mengevaluasi semua direksi, baik kinerja, watak, akhlak, maupun prestasi. Prabowo juga meminta agar perusahaan BUMN mengutamakan promosi secara internal dan memastikan pemilihan pemimpin secara profesional. Sebagai informasi, BPI Danantara menggelar town hall meeting untuk memperkuat koordinasi antara perusahaan yang dikelola, sekaligus mengidentifikasi peluang baru dalam pengelolaan investasi di berbagai sektor prioritas. Adapun BPI Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025. Nama Danantara dipilih karena memiliki energi kekuatan masa depan bagi tanah air. Prabowo juga menjelaskan Danantara memiliki makna sebagai kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, kebakaran yang melanda SPBU di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Jalutung, Kota Jambi, tepatnya di depan kantor Samsat, menghanguskan satu unit mobil pada Selasa, 29 April 2025 malam. Kebakaran yang melanda SPBU di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Jalutung, Kota Jambi, tepatnya di depan kantor Samsat, menghanguskan satu unit mobil. Kejadian pada Selasa 29 April 2025 malam, sekitar pukul 23:25 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, warga yang tinggal di sekitar SPBU tersebut panik dan mencoba mengevakuasi diri. Saat ini arus lalu lintas di sekitar TKP terlihat macet karena lokasi SPBU tersebut berada di pinggir jalan. Kebakaran yang diduga berasal dari salah satu pompa minyak tersebut sempat menyambar kendaraan roda 4 dan sebuah mesin genset yang berada di sekitarnya. Warga yang menyaksikan langsung kejadian segera mendatangi Makodamkar Kota Jambi untuk melaporkan insiden tersebut. Laporan diterima pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan dalam waktu 3 menit, tim pemadam kebakaran langsung meluncur ke lokasi. Mereka tiba di lokasi pada pukul 23:36 waktu Indonesia Barat.
Sebanyak 30 personel dikerahkan dengan dukungan 10 unit armada, termasuk kendaraan tempur, suplai, dan komando. Tugas berhasil menjinakkan kobaran api dalam waktu 45 menit dengan menggunakan 46.000 liter air dan 100 liter cairan liquid foam. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Tim gabungan dari PLN Kota Jambi, Polda Jambi, Polresta Jambi, Polsek Cilutung, serta unsur keamanan kelurahan turut terlibat dalam proses penanganan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.